Hari ini mungkin saudara merasa bosan. Mungkin ada saudara yang merasa kenapa hidup begini-begini saja. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa bahwa hidup tidak berputar kemana-mana, hidup tidak berjalan kemana-mana. Atau mungkin hari-hari ini ada saudara yang sudah mulai merasakan tawar hati karena melihat keadaan dan COVID-19 yang belum ada akhirnya. Dan untuk itulah saudara, saya mengajak saudara untuk sama-sama dengan saya merenungkan kitab Amsal. Selamat datang di T180. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita menyadari bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah mengatur dan merancangkan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Apabila kita dalam hari-hari ini merenungkan kitab Amsal, saudara, Amsal yang merupakan kita tahu sendiri adalah kitab hikmat. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah hokmah, K-H-O-K-H-M-A-H, kohmah, yang mempunyai arti lebih dari sekedar aktivitas mental, yang mempunyai arti lebih dari sekedar ilmu atau pengetahuan, melainkan hikmat yang ada di dalam kitab Amsal lebih kepada sebuah tindakan, lebih ke arah keahlian dan penerapan ilmu yang ditulis di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 31 ayat 1. Kata hokmah atau hikmat, kata yang sama juga ditulis di dalam Keluaran 31 ayat 1. Saya akan bacakan Keluaran 31 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hud dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi saudara, hikmat dalam kitab Amsal ini adalah sebuah penerapan ilmu, yaitu kita harus mengembangkan seperangkat keterampilan praktis untuk menolong hidup kita lebih baik. Jadi saudara, sebuah kemampuan yang datang dari Tuhan untuk mengembangkan seperangkat keterampilan praktis yang Tuhan berikan supaya membuat hidup kita semakin baik, saudara. Tadi dikatakan Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli kayu, ahli yang lain, supaya membuat bahan-bahan dan membuat alat-alat untuk memudahkan dan membantu hidup manusia. Jadi kita mengerti, saudara, bahwa hikmat yang ada di Amsal adalah sebuah tindakan yang artinya penerapan ilmu. Dan di situ bukan hanya sekedar pengetahuan dan sekedar aktivitas mental, tetapi sebuah tindakan yang nyata. Dan inilah, saudara, hikmat yang Tuhan berikan bukan sekedar knowledge yang hanya berhenti secara verbal, tetapi sebuah kekuatan dan kemampuan yang terlihat di dalam tindak tanduk, perilaku, dan keputusan-keputusan kita. Kita membutuhkan hikmat. Saudara membutuhkan hikmat sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai opa oma, sebagai saudara bekerja, dalam saudara berusaha, berbisnis, dalam saudara menjaga keluarga, melayani keluarga, menjadi ibu rumah tangga,
dan lain segala macam, saudara. Kita memerlukan hikmat Tuhan, saudara. Karena itu, takut akan Tuhan adalah mengerti dan menyadari kedudukan kita di dunia ini adalah sebagai ciptaan dan bukan Sang Pencipta. Takut akan Tuhan adalah kita menyadari bahwa saya bukan Tuhan dan saya tidak bisa menciptakan definisi saya sendiri tentang yang baik dan yang buruk. Saya butuh definisi dari Tuhan untuk memimpin hidup saya. Jadi hidup kita ini, saudara, harus punya definisi standar tentang salah dan benar yang datang dari Tuhan, yaitu Alkitab, firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan sore ini sangat sederhana, mari kita sama-sama, saudara, semakin tenggelam di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya akan tutup dengan Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Untuk apa kita perlu bicara kasar, bicara jahat? Kalaupun orang lain bisa bicara jahat, kasar, tidak perlu kita membalas seperti apa yang mereka perbuat. Tapi marilah kita menjadi pelaku dari hikmat ini dengan memperkatakan perkataan yang baik, yang memberkati orang, memberikan semangat kepada orang, yang dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dalam saat-saat yang seperti kita hadapi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.